Ibrani pasal 13 hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Menutup kitab Ibrani di mana ada 13 pasal, ayat pertama sangat singkat, cuma terdiri dari 3 kata. Tetapi sangat powerful dan sangat luar biasa apa yang diajarkan di sini. Peliharalah kasih persaudaraan. Ternyata kasih persaudaraan perlu kita pelihara. Tanpa dipelihara, kasih persaudaraan bisa menjadi hambar, kasih persaudaraan bisa menjadi dingin, kasih persaudaraan bisa putus kalau kita tidak pelihara. Nah, namanya peliharalah ini adalah di belakang kata pelihara itu adalah usaha. Kita perlu mengusahakan dengan memelihara. Bagaimana caranya? Selalu keep in touch ya, kontak, sekali-sekali salamin, atau sekali-sekali bertemu, atau menyalami selamat pagi, selamat hari Minggu. Itu salah satu cara untuk memelihara kasih persaudaraan. Tapi kadang ya kita lihat dalam relasi kita dengan orang lain, kita bisa sebut saudara, ada saudara, benar-benar saudara dalam hubungan saudara kandung, saudara sepupu, tetapi ada banyak juga hubungan persaudaraan dalam hal saudara di dalam Tuhan. Nah, ini semua relasi ini perlu kita pelihara supaya tetap ada kasih persaudaraan di antara kita. Tetapi kadang ya kita lihat kita ada yang mengupayakan memelihara kasih persaudaraan itu, tapi di pihak lain ternyata nggak ada tanggapan, nggak ada respon. Nah, kadang di sanalah kita perlu tahu bagaimana cerdik, tulus, dan waspada seperti ajaran Tuhan Yesus, supaya bagaimana kita cerdik menghadapi orang-orang seperti itu yang kita sudah berusaha, kita coba WhatsApp, kita coba telepon, kita coba salamin, tapi nggak ada balasan. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Saya sering mengalami. Dan kadang saya coba terus, tetapi ternyata nggak ada respon. Nah, di sanalah saya belajar tentang pengajaran Tuhan Yesus. Cerdik, tulus, dan waspada. Saya tulus sekali mau mengkontak mereka, teman-teman atau keluarga. Tapi ternyata kalau nggak ada respon, saya juga harus cerdik di sana. Mungkin mereka memang saat itu lagi ada masalah, lagi nggak ada kemauan untuk kontak dengan orang lain. Dan jangan saya langsung pikir, mereka nggak mau kontak saya ya, apa salah dan dosaku sampai nggak mau kontak. Kemungkinan orang lagi ada masalah di dalam hidup dan nggak terlalu ada kemauan menghubungi orang lain. Jadi bisa sekali itu yang terjadi. Jadi kadang kita terlalu cepat pikir ya karena mereka nggak mau berhubungan lagi dengan saya. Tetapi saat kita terus melihat dengan kasih orang-orang lain, maka itulah bagian di mana kita memelihara kasih persaudaraan. Nah, mungkin satu kali akan kontak kita setelah kita coba berulang-ulang nggak ada jawaban, dan satu kali kontak kita bisa saja kan kita akan bilang, dulu saya coba beratus kali nggak dibalas. Apakah saya balas dengan tidak membalas juga? Atau bersyukur dia sudah terbuka lagi menyapa saya. Apakah kita mau untuk menyapa dengan kasih juga? Nah, ini pelajaran yang kita dapat dari Ibrani 13 ayat 1. Mari pelihara kasih persaudaraan. Orang lain melakukan kepada kita, baik kita nggak lakukan yang hal demikian. Karena Tuhan Yesus juga mengajarkan, apapun juga yang kamu mau orang perbuat kepadamu, lakukan itu dulu. Jadi kalau kita mau orang sapa kita, orang jawab kita saat kita kirim WhatsApp atau kirim pesan atau telepon, ya lakukan itu juga, balas orang, jawab orang. Tetapi kalau kita cuman mau dibalas orang, kita sendiri nggak mau balas orang, bukan seperti itu perintah Tuhan. Tuhan Yesus bilang, Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, lakukanlah itu lebih dahulu. Nah, kadang kita cuma mau kalau orang bikin ke saya baru saya bikin. Kita tunggu orang salamin kita baru kita salamin. Kita tunggu orang ampuni kita baru kita ampuni. Kita tunggu orang maafkan baru kita maafkan. Cara memelihara kasih persaudaraan adalah lakukan terlebih dahulu dari diri kita semua perintah yang Yesus sudah ajarkan, yang kita sudah tahu. Bagaimana supaya bisa tahu? Baca firman Tuhan. Satu-satunya cara untuk kita mengetahui cara Yesus mengajarkan memelihara kasih persaudaraan melalui firman Tuhan.
Tidak ada yang salah saat kita baca firman. Mungkin kalau kita dengar dari kebijaksanaan orang-orang yang bijak di dunia ini, masih ada bisa yang tidak seperti yang Tuhan mau. Bisa orang bijak bilang, iya mengampuni itu bisa, tetapi 10 kali udah cukup. Lebih dari 10 kali, jaga juga harga diri. Kadang ada pengajaran gitu. Tapi Tuhan Yesus ngajarin, ampuni 70 kali 7 kali. Siapa yang kita mau ikuti? Apakah ajaran dan hikmat dari dunia atau hikmat dari Tuhan? Pilihan ada pada diri kita masing-masing. Yuk, mari kita pelihara kasih persaudaraan. Ayat yang kedua. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Jadi, jangan lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab ternyata dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Kita ingat Abraham dulu waktu dikunjungin malaikat. Kita ingat Lot dikunjungin malaikat. Jadi ada kelihatannya seperti orang, tetapi mereka adalah malaikat yang Tuhan kirim. Dalam hidup kita pun bisa seperti itu. Jangan lupa memberi tumpangan kepada orang. Tetapi orang yang mana? Orang yang Tuhan taruh di hati kita. Saya pernah terintimidasi dengan firman ini kalau ada orang-orang yang kami gak terima di rumah karena pada saat itu situasi memang gak memungkinkan. Dan kalau seperti itu kan Tuhan memang yang sudah siapkan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Saya bilang saya nggak ikutin firman, ada kamar kok nggak terima orang. Seperti itu. Tetapi nanti kan ada yang tadi cerdik, tulus, dan waspada itu yang Tuhan ajarkan. Rumah saya adalah rumahnya Tuhan. Saya cuman pengelola, saya cuman pengurus rumah Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang akan bukakan pintu, siapa yang dia mau untuk saya beri tumpangan, siapa yang saat itu belum waktunya dan mungkin waktu berikut baru memungkinkan. Nah seperti itu hikmat yang saya dapat sehingga sesudahnya saya lebih plong, saya nggak terintimidasi lagi saat ada orang yang bisa masuk ke rumah nginap, ada yang belum memungkinkan. Karena seperti itu ada waktu-waktu yang tertentu bagi Tuhan. Nah, ayat yang ketiga, ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Pernikahan sangat dihargai oleh Tuhan. Tuhan mengajar kita untuk penuh hormat terhadap perkawinan. Nah bagaimana ada yang bilang, bagaimana saya mau hormat perkawinanku kalau istriku begini, suamiku begini. Ya saya juga mau melakukan seperti yang saya mau. Tetap pegang firman Tuhan. Firman Tuhan ngajak untuk tetap penuh hormat terhadap perkawinan. Sebagaimanapun jahatnya, sebagaimanapun menyakitkannya pasangan, tetaplah hormati perkawinan. Karena bagian kita yang akan kita pertanggungjawabkan nanti adalah bagian yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Jangan lihat pasangan kita melakukan hal-hal yang mungkin tidak menghormati perkawinan kita, tidak hormat terhadap perkawinan, bahkan ada yang sampai mencemarkan tempat tidur. Dalam hal ini tetap lakukan bagian kita, karena di hadapan Tuhan nanti kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di bumi. Kita nggak masuk lagi berhadapan pegangan tangan sama pasangan kita di depan Tuhan. Tuhan, ini kami berdua dulu waktu kami masih hidup, dia mencemarkan ranjang perkawinanku. Oh, dia nggak hormat perkawinan kami. Nggak begitu. Tuhan akan berhadapan muka dengan kita. Satu-satu kita akan berhadapan dengan Tuhan. So, sekalipun pasangan kita mungkin tidak penuh hormat terhadap perkawinan kita, sekalipun pasangan kita mungkin mencemarkan tempat tidur, tetap lakukan bagian kita untuk menghormati firman, melakukan firman, karena yang akan dapat upahnya nanti adalah kita sendiri. Di hadapan Tuhan kita nggak akan berdua-dua lagi, kita nggak akan barengan lagi, tetapi masing-masing berhadapan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Dikatakan orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Semua akan mendapat penghakiman. Mungkin di bumi gak ketahuan, mungkin di bumi enak-enak aja lakukan persundalan, lakukan persinahan, tetapi semua akan dihakimi Allah.
Mari kita doakan pasangan kita yang tidak menghormati pernikahan kita. Mari doakan pasangan kita yang mencemarkan tempat tidur. Mari doakan pasangan kita yang tidak pegang komitmen pernikahan, supaya Tuhan menyentuh hati mereka juga dan perkawinan kita bisa dipulihkan. Jangan cerita jelek pasangan, tetapi teruslah doakan dia. Karena melalui kita, khususnya para wanita itu adalah penolong bagi suami, supaya melalui kehidupan kita, pasangan kita bisa dimenangkan. Ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Begitu banyaknya orang yang jatuh di dalam kejahatan karena mereka menjadi hamba uang. Tuhan berkata, bukan uang yang salah. Jadi yang menjadi penyebab dosa adalah bukan uangnya, tetapi cinta uang. Orang yang cinta uang menjadi hamba uang. So cari uang, tetapi jangan uang nomor satu di hidup. Apa yang dicari orang siang malam pagi petang, uang. Itu yang dicari manusia kan. Kerja supaya dapat uang. Ada alasan, iya kan uang sekolah anak-anak gak cukup. Iya nanti untuk urus pesta di kampung bisa, gak ada kalau saya gak cari uang. Iya nanti kalau gak ada ini anak-anak saya gak cukup makan gizi. Nanti kalau ini, ada aja alasan kita. Padahal makanan utama gak pernah kita berikan kepada mereka. Makanan utama adalah apa? Firman Tuhan. Tapi kalau bagaimana kalau anak-anak saya kan udah besar gak mau dengar firman. Jadilah Alkitab yang hidup buat mereka. Kita jadi Alkitab hidup yang mereka baca. Kalau mereka nggak mau baca bareng sama kita, kitalah yang jadi Alkitab yang mereka bisa baca. Dengan cara apa? Mau hidup kita ditransformasi oleh firman-firman yang mengajarkan kita kebenaran, yang menunjukkan kesalahan kita, yang memperbaiki kelakuan kita dan tuntun kita hidup dalam kebenaran. Kalau sebelumnya kita sebagai ibu yang suka panikan, suka marah-marah, suka teriak-teriakin anak, suka mencela anak, banyak sekali kita yang gitu, cuman bilang kamu anak bodoh, tidak tahu apa-apa, mau jadi apa kamu di depan. Banyak banget kan yang bilang seperti itu, karena kita tidak tahu bahwa mulut kita punya kuasa, lidah kita punya kuasa. Tapi saat kita tahu kebenaran bahwa hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah, kalau kita suka menggemakannya, kita suka memperkatakannya, kita akan makan buahnya. Saat kita tahu firman itu, kita sangat berjaga-jaga. Karena Tuhan juga berkata bahwa seperti apa yang kau katakan di depanku, itu yang akan kulakukan. Jadi rajinlah berkata tentang berkat. Berkati anak-anak kita, sekalipun hari ini mungkin memberontak, sekalipun hari ini tidak dengar-dengaran, perkatakan terus, anakku anak yang takut akan Tuhan, anakku hormat akan orang tua, anakku melakukan perintah Tuhan, sekalipun di depan mata kacau balau, tetap percaya. Inilah yang namanya iman. Tetaplah percaya, itu kata Tuhan Yesus, dan jadilah kepadamu seturut dengan imanmu. Jadi janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Coba kita lihat kehidupan kita hari ini. Sudah merasa cukup enggak dengan apa yang ada pada kita? Atau mau terus tambah dan tambah terus? Enggak pernah cukup. Sudah ada ini mau tambah itu, sudah ada itu mau tambah ini, sudah ada ini mau tambah itu lagi. Tidak pernah cukup. Kalau kita tahu namanya mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, rasa syukur itu akan dengan mudah keluar dari hati kita. Rasa syukur adalah saat kita merasa cukup dengan apa yang ada pada diri kita. Kita cukup makan hari ini, terima kasih Tuhan. Masih ada nasi, masih ada sayur yang saya makan hari ini. Iya ada nasi, ada sayur, tapi tidak ada ayam. Kadang kan kita bilang gitu, iya sudah ada ayam tapi tidak ada ikan. Bersyukurlah kepada apa yang ada. Kalau ada anak-anak kita yang mengasihi kita, jangan cari, iya tapi itu adikku tidak perhatikan saya. Bersyukur sekecil apapun yang Tuhan berikan pada kita hari ini. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan ya dan amin di sini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tapi kadang kita udah kelabakan duluan, udah ketakutan duluan saat uang tinggal 50.000. Mau beli pakai apa besok? Beras. Mau beli apa gas besok? 50.000, gas sudah 30.000. Beras berapa per kilo?
nggak ada lagi, terus tambah sayur, terus tambah garam, terus tambah terasi, terus tambah ini. Kita sudah mumet pikiran dulu dengan pertimbangan-pertimbangan kita. Padahal Tuhan mungkin kirimkan orang besok kasih kita 100.000. Tapi kita sudah capek duluan dengan pikiran kita sendiri. Rugi. Mari setiap hari kita bersyukur, Tuhan terima kasih masih ada 50.000 di kantong saya bisa cukupkan. Ada tempe 5.000, tahu 5.000, baru 10.000. Beli kangkung sama daun singkong 10.000, 20.000, masih ada 30.000. Sudah ada tempe tahu loh. Beli ikan mungkin ada ikan 15.000, sudah ada tempe tahu, ikan sayur, beras masih ada. 50.000 sebenarnya bisa kalau hati kita bersyukur. Tapi kalau hati kita tidak pernah bersyukur, tidak akan pernah cukup. Jutaan uang pun tidak akan pernah cukup. Mari cukupkan diri kita dengan apa yang ada, dan kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, itu janjinya. Ya dan amin. Ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saat kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita, kita tidak akan takut. Tetapi seringkali kita ketakutan kepada manusia. Kenapa? Kita takut kepada bos, karena bos kita galak. Tetapi kenapa galak? Mungkin kita sendiri yang salah, nggak dengar-dengaran perintahnya, nggak ikutin apa yang bos bilang. Ataukah kita takut kepada yang nagih utang sama kita? Kita takut sembunyi karena kita punya utang. Nah, kalau kita percaya Tuhan penolongku, artinya kita lakukan yang Tuhan ajar. Memang kalau kita punya utang, ya mengakulah kalau memang belum bisa bayar. Daripada sembunyi, daripada bohong. Bilang aja, maaf, saya udah janji mau bayar, tapi saya belum bisa bayar hari ini. Selesai. Daripada sembunyi dan janji tinggal janji, dikejar-kejar nggak bisa. Mengakulah. Jangan tetap mempertahankan harga diri, tetapi mengaku kalau memang kita nggak bisa. Oke, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, Dia yang angkat kita. Tapi kalau kita mau ngangkat terus diri kita, Tuhan akan jatuhkan kita satu kali. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? 1.000 polisi pun di depan kita, saat kita lakukan perintah Tuhan, punya SIM, lengkap semua kartu-kartu kita, mau 1.000 polisi saya nggak takut. Tetapi satu polisi saja pasti saya ketakutan saat saya tidak pakai SIM. Benar nggak? Atau seperti saya, kalau saya pulang, waktu saya pulang dari Indonesia ke Swiss, maksimum 30 kilo saya bisa bawa. Saya pasti ketakutan kalau saya taruh 35 kilo di dalam bagasi saya, karena saya bisa dimarahin dan disuruh keluarin. Tetapi kalau saya taruh pas 30 atau 30,5, karena biasanya ada mereka kasih kebijaksanaan 1-2 kilo lebih, saya akan bebas saja untuk check-in. Tetapi saya tahu kalau saya salah, pasti akan ada konsekuensi. Itulah Tuhan nolong kita. Kenapa kita mau takut saat kita kerjakan, lakukan perintah Tuhan, yaitu taat kepada hukum yang ada. Kalau kita sebagai istri di rumah siapkan masakan, anak-anak pulang, suami pulang ada masakan, enak. Tapi kalau kita tahu sibuk aja berTikTok, sibuk aja berFacebook, anak-anak pulang mau makan tidak ada apa-apa. Suami pulang kasihan tidak ada apa-apa. Suami ngurus sendiri. Pasti suami nggak nyaman. Pasti anak-anak nggak senang. Kalau ibu sibuk WhatsAppan, sibuk dengan Facebook, tapi nggak ngurus di rumah. Nggak apa-apa, kita nggak salah kalau ada TikTok yang kita mau lihat, Facebook, tapi lakukan juga bagian kita di rumah. Kerjakan bagian kita. Yang berikut, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ada begitu banyak pemimpin-pemimpin di depan kita yang telah menyampaikan firman kepada kita. Perhatikan akhir hidup mereka. Perhatikan bagaimana hari ini mereka ada dan contohlah iman mereka. Artinya yang perlu kita contoh iman yang mereka hidupi. Karena banyak sekali pemimpin-pemimpin, pengajar-pengajar yang menyampaikan firman, tetapi mereka sendiri tidak menghidupi. Kalau Tuhan pilih kita hari ini mungkin menjadi pemimpin, menyampaikan firman, hidupilah firman yang kita sampaikan itu. Supaya artinya nanti menjadi keteladanan, mereka bisa mencontoh iman kita. Seperti yang dituliskan di sini, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Karena firman Tuhan gak pernah gagal dalam hidup kita.
Kita berdoa, Mazmur 119 ayat 116 berkata, topanglah aku sesuai dengan janjimu supaya aku hidup, dan janganlah permalukan aku dengan pengharapanku. Saat kita berharap, mungkin hari ini kita terus mengerjakan firman, kita terus mencari kebenaran firman, tapi hidup kita masih kacau balau. Tetapi kita lihat ada damai sejahtera, ada sukacita, masalah tetap ada. Seperti inilah yang kita bisa lihat bahwa di dalam segala penderitaan pun kita bisa tetap sukacita, kita bisa bersyukur, dan kita tetap mengalami damai sejahtera. Iman seperti itu yang perlu kita contoh. Dan Tuhan bawa orang-orang seperti ini dalam hidup kita. Selalu kita dikirimkan orang-orang, dan Tuhan juga ngirimkan kita kepada orang-orang yang lain. Tetapi bagaimana caranya supaya kita juga dikirimkan ke orang-orang lain? Latih diri kita. Kejar terus kasih, pelihara kasih persaudaraan, percaya Dia dengan segenap hati. Serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia, percaya pada Dia. Dia yang tolong kita supaya nantinya hidup kita menjadi contoh iman kepada orang lain. Ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Satu-satunya yang tidak pernah berubah di dunia ini hanya Yesus Kristus, hanya firman Tuhan. Dia tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita terus berubah, dunia terus berubah, keadaan terus berubah. Tapi yang tidak pernah berubah hanya Yesus Kristus. Karena itu percayalah yang tidak pernah berubah. Percaya Dia yang menyampaikan firman yang tidak pernah berubah itu. Seperti Paulus mengatakan, ikutilah teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus. Artinya Paulus sadar bahwa ada yang belum dia ikuti teladan Kristus, jangan ikutin itu. Nah, seperti ini yang di ayat yang ke-7 tadi, perhatikanlah akhir hidup orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpinmu yang telah menyampaikan firman. Contohlah iman mereka yang sesuai dengan iman Kristus. Jangan contoh yang tidak seperti teladan Kristus. Ayat 9, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Akan ada banyak sekali ajaran-ajaran asing di sekitar kita. Khususnya di generasi kita sekarang. Media sangat gampang mengajarkan segala sesuatu. Ketik saja apa yang kita mau pelajari sudah muncul semua. Hati-hati, kalau kita tidak tahu kebenaran, kita akan tersesat. Kita akan ditipu oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Karena itu supaya kita tidak disesatkan, hidupi firman setiap hari, cari firman, pelajari firman, supaya kita tetap berjalan di dalam kebenaran dan tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, ayat 13, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita lihat di sini bahwa ayat 14, kita tidak mempunyai tempat yang tetap di sini. Satu hari kemah kita di bumi akan dibongkar. Kita enggak penghuni tetap bumi. Satu hari nanti kita akan tinggalkan bumi. So apa yang kita urus secapek-capeknya cuma untuk tempat tinggal sementara ini. Mari kita usahakan tempat tinggal kekal kita nantinya. Yang dimana sampai kekekalan kita akan ada di sana. Bangun bangunan yang indah di sana. Perbaiki semua bahan-bahan rumah abadi kita nantinya melalui melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan kebenaran-kebenarannya. Jangan capek saja mengurus harta di bumi. Harta di bumi akan habis dimakan ngengat dan karat.
tetapi harta yang kita bangun di surga, harta kekekalan, akan tinggal tetap selama-lamanya. Pilihan ada pada kita. Apakah saya mau sibuk terus ngurus yang hanya sementara ini di tempat tinggal saya yang tidak kekal ini, atau saya sibuk mengurus untuk tempat tinggal kekekalan saya nantinya. Dan apa yang Tuhan terima, yang menyenangkan hati Tuhan adalah mempersembahkan korban syukur dengan ucapan yang memuliakan namanya. Ucapan yang memuliakan namanya adalah bersyukur kepada Dia, mengucap syukur dalam segala hal. Tapi yang paling sering terjadi, kita malah ngata-ngatain Tuhan, kita marah-marahin Tuhan, kita jengkel sama Tuhan. Tuhan, kok kenapa hidupku seperti ini? Kenapa saya ngalamin masalah ini? Kenapa tetanggaku yang saya lihat lebih tidak rohani dari saya, kok hidupnya enak-enak saja? Saya ngalamin begitu banyak ujian. Mulai hari ini saat kita dengar firman Tuhan, ganti ucapan bibir kita. Pakai ucapan bibir yang memuliakan namanya, bersyukur. Sekecil apapun yang kita lihat dan rasakan hari ini berkat Tuhan, ucapkan syukur. Saat kita mulai mengucap syukur untuk satu hal kecil, pasti mata kita akan dibukakan. Begitu banyaknya berkat Tuhan dalam hidup kita. Mulai saja kita bangun pagi, Tuhan terima kasih, masih ada tempat tidur, saya tempatin tidur. Masih ada kasur, masih ada selimut, masih ada bantal, itu sudah berkat luar biasa. Ada orang-orang yang gak punya seperti kita. Kita bangun dari tempat tidur, masih ada air saat kita buka keran. Coba buka keran, gak ada air yang keluar. Mau nyalain listrik, gak ada listrik. Bersyukur saat kita lihat seperti itu, kita bersyukur. Kita lihat masih ada pasangan di sekitar kita, masih ada anak-anak kita, ada orang yang pasangannya sudah tidak ada, meninggalkan dia atau sudah dipanggil Tuhan. Bersyukur saat kita mulai mencari apa yang kita bisa syukuri. Wow, kita tidak akan bisa menghitung lagi berkat-berkat, begitu banyaknya berkat Tuhan dalam hidup kita. Tapi saat kita bangun pagi sudah mulai cari yang kita tidak syukuri, pasti juga banyak sekali yang kita akan dapatkan. Jadi kembali pilihan ada pada kita. Marilah kita mengucapkan ucapan bibir yang memuliakan Dia. Ayat yang ke-17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Begitu banyak orang yang di belakang ceritain, gosipin pemimpinnya. Cerita yang jelek tentang pemimpin. Nggak taat, disuruh A nggak mau dengar-dengaran, disuruh B bikin C. Ini firman Tuhan banyak sekali ngajar kita tentang ketaatan, ketundukan, kehormatan kepada pemimpin. Kenapa kita sendiri yang untung nantinya saat kita taat kepada pemimpin kita? Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwa kita, mendoakan kita siang dan malam. Sekalipun mungkin pemimpin di tempat kerja nggak doakan kita, tetapi mereka yang beri pekerjaan kepada kita. Kita dapat gaji dari mereka. Nah, kalau kita nggak taat, kita nggak tunduk, kita nggak dengar-dengaran, pasti berkeluh kesah terus ini bos, jengkel sama kita. Karena kita nggak taat, dengar-dengaran dan taat dan tunduk. Mari kita belajar sebagai orang-orang yang dibawa kepemimpinan untuk taat, tunduk, dan hormat. Supaya kita yang dapat untung sendiri. Dikatakan dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Mereka dengan gembira berjaga-jaga atas jiwa kita. Mereka dengan gembira berdoa atas kita. Mereka dengan gembira menggaji kita. Bukan dengan keluh kesah karena digaji tapi terpaksa karena nggak ada yang lain. Tapi kalau mereka sukacita, pemimpin kita bersukacita karena kita dengar-dengaran, kita taat, kita tunduk, kita hormat, mereka bahkan akan beri lebih, dikasih bonus-bonus. Tapi kalau yang nggak dengar-dengaran, biar sudah ada bonus nggak jadi dikasih. Coba deh kita sebagai orang-orang yang dibawa kepemimpinan, supaya kita yang untung tetaplah taat dan tunduk kepada pimpinan kita. Karena itu keuntungan bagi diri kita sendiri.
Ayat 18, berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dialah Allah damai sejahtera. Dia sumber damai sejahtera. Kalau sukacita dan damai sejahtera kita hari ini hilang, cari Dia sumber damai sejahtera. Cari Dia sumber sukacita. Dan kiranya Dia yang memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Saat ada the power of mau dalam diri kita melakukan kehendak-Nya, Dialah yang akan memperlengkapi kita untuk melakukannya. Saat kita sudah mengatakan saya mau Tuhan, Dia yang perlengkapi kita. Dia kirimkan orang-orang yang bersama dengan kita. Dia kirimkan kita perintah-perintahnya melalui firman-firman. Mungkin ayat-ayat yang dibagikan orang di satu grup dan itu nyentuh kita. Dia yang memperlengkapi segala sesuatu yang kita perlukan supaya kita dapat melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bukan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, tetapi Dia saat Dia memilih kita menyambut panggilannya, Dialah yang akan memperlengkapi kita dengan segala sesuatu yang kita butuhkan. So jangan takut saat Tuhan panggil kita jadi istri, jadi suami, jadi pekerja, jadi pemimpin. Saat Dia yang panggil, bukan kita yang paksakan diri di sana, Dia yang akan perlengkapi kita. Nah, kalau Dia perlengkapi kita, taati apa yang Dia perintahkan. Sebagai istri, tunduk sama suamimu. Sebagai suami, kasih istrimu seperti dirimu sendiri. Sebagai anak, hormati orang tuamu, taati orang tuamu di dalam Tuhan. Taati orang tua di dalam Tuhan. Jangan orang tua suruh yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya harus taat, kan ada firman-Nya, Efesus 6 ayat 1. Taati orang tuamu, tidak seperti itu. Taati orang tua kita di dalam Tuhan. Artinya yang orang tua kita ajarkan yang sesuai kehendak Tuhan. Yang tidak sesuai kehendak Tuhan, jangan turuti orang tua kita. Karena orang tua kita juga masih bisa melakukan kesalahan dan mengajarkan hal yang masih salah. Tapi kalau kita tidak tahu kebenaran, kita pasti akan bilang, iya kan harus tunduk-tunduk semua sama orang tua. Orang tua suruh kita nikah lagi padahal masih ada istri, masih ada suami. Iya kan orang tua aku bilang nikah lagi, saya harus taat. Nah itu saat kita tahu kebenaran, kita nggak akan ikuti apa yang orang tua kita ajarkan di sana. Yang berikutnya ayat yang ke-22. Dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati. Ada nasihat kalau kita terima tapi hati kita tidak rela. Kita marah di dalam hati, kita jengkel sekali. Kita di depan senyum-senyum, iya baik. Padahal dalam hati jengkel sekali dengan nasihat. Mari kita terima nasihat firman Tuhan melalui Ibrani pasal 13 ini dengan rela hati. Sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Amin. Ya demikian kita sudah menyelesaikan pembacaan kitab Ibrani 1-13. Roh Kudus kiranya yang membongkar, yang membukakan, yang mengajarkan segala sesuatu yang sebelumnya kita belum mengerti. Dan pengertian yang sanggup kita cerna, yang sanggup kita pahami. Supaya nantinya kita bisa, saat kita mau taat, kita bisa menghidupi
hidup yang berbeda setelah kita tahu kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan siapa yang untung? Kita yang akan untung menikmati hidup yang ditransformasi, hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Saat kita mau taat, kita mau rela hati menerima nasihat firman Tuhan, Dia sanggup mengubahkan kita dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Orang sudah bisa labelin kita si cerewet, si tukang pemarah, si tukang pemalas, atau semua. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup ubahkan kita dari label-label yang orang sudah taruh di dalam hidup kita. Kalau kita mau, Roh Kudus tuntun kita, hidup kita diubahkan untuk kemuliaan namanya. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.